Oke, jadi di video ini kita akan membahas mengenai K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja dalam laboratorium pneumatik dan hidrolik. Sebelumnya, perkenalkan saya Fitnan Hazrul Kitab, mahasiswa dengan NIM 1234900 dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi angkatan 2023. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas K3 dalam praktikum, lebih tepatnya dalam praktikum pneumatik dan hidrolik. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Apa yang terjadi kalau silinder pneumatik tiba-tiba bergerak atau tangan kita masih di jalurnya? Yang kedua, menurut kalian lebih berbahaya mana nih, antara udara bertekanan yang bocor atau tegangan listrik PLC yang terbuka? Dan ketiga, pernah nggak dengar kasus kompresor meledak karena tekanan berlebih? Dan yang keempat, kalau lab tanpa aturan K3, kira-kira siapa yang akan rugi duluan, mahasiswa atau kampus? Kelima, bagaimana cara paling sederhana mengurangi resiko kecelakaan di lab? Nah, sebaiknya kalian melihat dulu sebelum praktikum itu aspek-aspek keselamatannya diperhatikan terlebih dahulu daripada terjadi hal yang tidak kita inginkan, karena kita tidak tahu, namanya kadang kita sudah berhati-hati pun masih ada yang namanya musibah itu datang, tidak bisa kita tebak. Jadi makanya sebelum kita praktikum, alangkah baiknya kita itu memperhatikanlah, kayak dilihat, dicek dulu untuk mungkin PLC, kompresor dan lainnya, agar tidak tidak ada kecelakaan di dalam laboratorium. Dan pastinya kalau ada kecelakaan, yang rugi paling duluan itu kita sebagai mahasiswa. Mungkin kampus juga dirugikan, mungkin dari alatnya yang rusak, tapi kan dimana-mana keselamatan atau nyawa manusia itu lebih penting dari kerusakan atau namanya. Makanya dari itu langkah baiknya kita memperhatikan lagi untuk aspek keselamatan dari ketika kita praktikum. Oke, kita selesai. Oke, ada latar belakang dari K3 dalam laboratorium instrumentasi dan otomasi ini, dimana di laboratorium itu berisi alat listrik dan mekanik. Jadi semuanya tuh memiliki potensi bahaya. Jadi tanpa K3, resiko kecelakaan bisa terjadi. Itu tadi apabila kayak tadi silinder, tangan terjepit silinder, selangatan listrik dari PLC, selang udara mencembok akibat lepas dari fitting, dan selanjutnya ada gangguan pendengaran dari suara kompresor. Mungkin kalau untuk gangguan pendengaran dari suara kompresor ini, kalau kita sebentar sebenarnya tidak terlalu mengganggu, cuman kalau lama-kelamaan juga, walaupun suaranya tidak ini, juga lumayan mengganggu pendengaran kita setelahnya gitu. Dan juga K3 menjamin keselamatan mahasiswa dan asprak saat praktikum. Nah, jadi itu tadi, siapa sih yang bakal dirugikan ketika kecelakaan terjadi? Ya pastinya yang pertama itu mahasiswa, yang keduanya ataupun orang yang ada di laboratorium itu. Jadi itu dengan K3, dengan menerapkan K3, alat tetap awet, laboratorium terjaga, dan proses belajar berjalan lancar. Nah, jadi sebelum kita menggunakan alat, alangkah baiknya tuh dicek dulu. Itu tadi seperti saya bilang tadi. Selanjutnya, ketika kalian sudah selesai merangkai, alangkah baiknya juga jangan asal colok
ataupun asal menghidupkan itu seperti dari PLC ataupun dari kompresor. Tadi langkah baiknya ketika kalian selesai merangkai ataupun bekerja ini, jadi kalian tuh minta ini dulu ke Asprak untuk dicek apakah sudah betul untuk yang Anda rangkai itu. Nah, jadi untuk dicek agar tidak terjadi yang namanya mungkin kalau kayak salah colok konsleting atau apa, kan itu kan menyebabkan ini ya, apa namanya, alat pun bisa rusak. Jadi di situ jadi ketika alat rusak, proses belajar pun nggak berjalan dengan lancar. Nah, ketika belajar tidak berjalan dengan lancar, yang rugi siapa? Ya mahasiswa sendiri tentunya. Jadi seperti itu. Jadi saran saya, sebelum kalian melakukan kayak setelah merangkai atau setelah mau menghidupkan apa, langkah baiknya kalian minta Asprak untuk mengecek terlebih dahulu daripada terjadi hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, jadi tujuan dari penerapan K3 ini ada di sini ada 6. Yang pertama itu melindungi keselamatan mahasiswa dan pengguna lab dari kecelakaan kerja. Nah, itu tadi. Yang kedua, mencegah kerusakan alat. Nah, ketika kalian asal colok, asal ini menghidupkan atau apa itu namanya, asal menghidupkan, asal ketika kalian menghidupkan nggak bertanya dulu dengan Asprak gitu. Jadi untuk bertanya itu untuk mencegah dari kerusakan alat ini tadi. Yang ketiga, menumbuhkan disiplin dan budaya kerja aman sejak di bangku kuliah. Nah, ini di dunia industri itu pastinya akan untuk K3 ini lebih ketat dari apa yang kita ini ada di bangku kuliah ya. Di industri itu ada pekerja sendiri untuk penerapan K3 ini. Jadi untuk kalian itu ketika di industri, ada juga di mata kuliah itu juga sudah dijelaskan bahwa kalian berhak menuntut tempat kerja kalian ketika menurut kalian itu keselamatan aspek keselamatan dari kerja kalian itu tidak terpenuhi, K3-nya tidak sesuai gitu, kalian bisa minta ke atasan untuk protes, karena itu termasuk hak asasi manusia kalian dalam bekerja. Itu udah ada undang-undangnya tersendiri untuk mengatur mengenai keselamatan dan kesehatan kerja ini. Yang 4, memastikan kelancaran proses praktikum tanpa gangguan karena insiden. Nah, tadi apabila ada kecelakaan, pastikan akan terjadi yang namanya penundaan praktikum itu karena ada yang terkena musibah tadi. Makanya langkah baiknya kalian memastikan dulu sebelum praktikum itu dilihat aspek keselamatannya tuh gimana. Yang kelima, meningkatkan efisiensi belajar. Nah, jadi tujuannya agar kita belajar itu lebih fokus ke materi, bukan khawatir bahaya ini nanti takut meledak atau ini takut ini. Nah, itu tadi, makanya ada yang namanya K3 itu untuk meningkatkan efisiensi belajar kalau di dalam kampus. Yang keenam, membiasakan standar industri. Nah, setelah kita luluskan, kita pasti berharapnya bekerja di industri. Yang mungkin dari kalian ada yang ingin menjadi pengusaha, tapi tetap saja menjadi pengusaha pun ada standar ini ya, tetap juga. Kayak kalian contoh pengusaha membuat alat ini, kan pasti aspek K3-nya ada sendiri juga, tetap ada untuk K3 ini. Karena di dunia kerja itu K3 ini aspek yang sangat penting, dan juga ada penerapan K3 adalah wajib. Nah, tadi penting karena wajib di dalam kerja. Selanjutnya, peringatan bahaya.
Nah ini tadi untuk bentuk silinder itu seperti ini gitu. Nah jadi apa sih yang dalam silinder ini yang membahayakan? Ini tadi risiko terjepit saat piston bergerak, pergerakan mendadak, atau bisa melukai tangan atau kaki. Jadi ada kebocoran udara, suaranya kan bising gitu, kalau ada bocor kan pasti bising suaranya. Ada juga dorongan tiba-tiba. Sebenarnya ada salah program, silinder bergerak tak terkendali. Nah ini tadi. Jadi sebelum program ini, sebelum kalian istilahnya kalian running lah, jadi kalian itu harus konsultasi atau untuk menanyakan dulu ke Asprak tadi. Yang selanjutnya itu ada PLC. Ini aspek dari PLC itu sengatan listrik dari power supply dengan tegangan 220 volt. Selanjutnya ada salah wiring. Nah tadi salah, istilahnya kalau bahasanya kita salah nyolok, jadi konsleting atau kerusakan modulnya itu ini. Selanjutnya program salah, jadi sama seperti silinder tadi kan, karena kita untuk silinder ini kan juga programnya dimasukkan dalam PLC ini kan. Dan tiga yaitu kabel berantakan, trap hazard atau tersandung. Nah, jadi pastikan dalam keadaan semuanya itu dalam keadaan rapi. Jadi agar tidak ada yang namanya seperti ini tersandung karena kabel gitu kan. Kalau jatuh kan selain jatuh juga pasti kabelnya juga bisa kemungkinan juga rusak, kaliannya juga jatuh sakit gitu kan. Selanjutnya ada lagi yaitu kompresor dan APD, yaitu udara bertekanan tinggi, selang lepas bisa mencambuk. Nah ini ketika kalian fitting atau ini tidak terkunci dengan sesuai, maka akan ini tadi udara bertekanan, karena di dalam kompresor kan udaranya bertekanan tinggi. Jadi selang kalau sebelum kita usahakan, kalau sebelum ini menyalakan kompresor itu dilihat dulu untuk selang ini kira-kira sudah terpasang dengan semestinya atau belum gitu. Karena ketika selang ini lepas bisa kan mengenai diri kita juga, itu kan bahaya gitu. Selanjutnya kebisingan atau resiko gangguan pendengaran, overheating. Nah ini perlu dilihat dulu sebelum menyalakan kompresor ini, dicek dulu kayak olinya mungkin seperti itu. Untuk oli dilihat dulu masih atau udah habis. Kalau ataupun udah berkurang, kalau udah berkurang kita tambah aja. Minyak dan oli bocor, yang tadi minyak oli bocor berisiko ini tergelincir tadi. Jadi ya itu untuk meminimalisirnya kita cek terlebih dahulu lah. Bentuknya alat pelindung diri ini yang pertama safety glass atau perlindungan dari mata. Lindungi mata dari serpihan atau kebocoran udara. Selanjutnya ada safety shoes atau sepatu safety, lindungi kaki dari alat jatuh atau tabrakan. Airpack, tidak ini untuk apa tuh tadi namanya, kompresor ini. Ketika kompresor menyala, alangkah baiknya kita menggunakan airplug. Selanjutnya sarung tangan kerja untuk melindungi tangan dari goresan ringan. Kita kan tidak pernah tahu namanya, kita dalam bekerja ataupun praktikum, kita tidak akan tahu hal apa yang akan terjadi pada kita. Jadi alangkah baiknya kita memenuhi untuk standar operasional yang ada di kerjaan ataupun dalam praktikum seperti itu. Ya, aturan umum. Yang pertama, dilarang menyalakan kompresor dan PLC tanpa izin Asprak. Nah ini tadi, kalian ketika menyalakan apapun itu
kalian alangkah baiknya kalian izin Asprag terlebih dahulu untuk dicek. Buat cek dulu apakah oli kompresor masih cukup. Nah itu tadi kalau olinya berkurang tambah, jangan sampai kehabisan oli, nanti itu akan menyebabkan kompresornya itu sendiri nanti rusak. Yang ketiga, jangan memegang piston saat silinder bergerak. Nah ini biar anginnya lancar lah, jangan istilahnya biar kompresor itu anginnya tidak ada hambatan gitu lah. Yang keempat, pastikan selang dan fitting terpasang dengan kuat. Nah ini tadi agar selangnya tidak lepas tadi, kan kalau lepas bahaya juga, ada bisa jadi selangnya juga bergerak gitu, bisa melukai kita juga, ataupun kayak udaranya keluar berisik jadinya. Yang kelima, program dan rangkaian PLC diverifikasi dulu sebelum di running test. Nah kalian diverifikasi dulu oleh Asprag pastinya nanti untuk ini. Yang keenam, sebelum mencoba pneumatik, hidupkan kompresor sekitar 5 menit kemudian matikan. Nah ini untuk mengecek aspek dari kompresornya tadi aman atau tidak. Yang ketujuh, saat tekanan angin dirasa kurang, matikan power PLC dan hidupkan kompresor seperti aturan ke-6 ini tadi. Yang ke-8 adalah setelah praktikum. Nah ini apapun, mau praktikum, mau pekerjaan, maupun apapun itu, ketika sudah selesai itu kita rapikan. Nah ketika praktikum kita seperti mematikan PLC, kompresor, merapikan barang-barang seperti kabel-kabel yang terhubung tadi, dirapikan lagi gitu. Oke, selanjutnya SOP, standar operasional praktikum. Jadi sebelum praktikum itu ada dua aspek, yaitu cek dulu kondisi selang, fitting, kabel fiksi itu dalam keadaan aman, tidak kabelnya ada yang terkelupas, tidak, fittingnya udah terpasang belum, terus kayak kondisi selangnya gimana, ada yang bocor kah atau kurang terpasang dengan kuat kah, gimana. Kedua, pastikan oli dan kondisi kompresor serta PLC bisa digunakan. Nah pasti buat apa kalian praktikum tapi kalau alat yang kalian gunakan praktikum ini tidak bisa digunakan. Yang selanjutnya, saat praktikum itu ada 3 aspek yang perlu diperhatikan. Jaga jarak dari silinder saat running. Nah tadi silinder itu kan berbahaya ya, bisa menjepit tangan kita, bahkan bisa mematahkan tangan kalau bisa. Yang kedua, jangan sentuh aktuator atau silinder yang bergerak. Yang ketiga, awasi manometer dan indikator PLC. Selanjutnya, aspek yang diperlukan setelah praktikum ada 4, yaitu matikan PLC dan kompresor, buang sisa tekanan udara, rapikan kabel dan selang, rapikan kursi dan lain sebagainya. Alat-alat yang kalian praktikum itu kalian rapikan semua, agar apa? Agar ketika lab nanti digunakan untuk praktikum, entah itu kita praktikum lagi ataupun yang lainnya praktikum, itu agar tidak istilahnya bisa langsung tidak memakan waktu lagi untuk membersihkan lagi, untuk ini lagi. Diusahakan setelah berkegiatan apapun itu usahakan dirapikan. Selanjutnya, tanggapan darurat menolak kebocoran udara. Jadi ketika ada kebocoran udara, kita matikan dulu kompresor ataupun buka kartu pembuangan udaranya tadi. Yang kedua, sengatan listrik. Nah ketika ada sengatan listrik, matikan dulu power supply dari PLC nya, atau gunakan P3K juga untuk apabila dibutuhkan menggunakan P3K. Selanjutnya, kompresor overheating atau berbunyi aneh. Nah ketika dirasa ketika kalian menghidupkan entah itu power supply ataupun kompresor, jika ada hal-hal yang dikira tidak semestinya, itu alangkah lebih baiknya kita
matikan ataupun hentikan praktikum dan evakuasi ruangan. Yang selanjutnya gunakan APAR bila terjadi kebakaran. Nah, ini kan apabila ada kebakaran di lab itu sudah ada itu untuk alat. Setiap ruangan di gedung lab itu kan ada untuk apabila terjadi kebakaran untuk ruangan pertamanya. Selanjutnya PLC, jika COM negatif maka untuk pin alamatnya positif, berlaku juga sebaliknya. Nah, jadi untuk ketika kita merangkai PLC, untuk COM negatifnya itu alamatnya di COM yang positif, di alamat yang positif gitu, ataupun sebaliknya. Selanjutnya itu pneumatik, pastikan jika penggunaan fitting yang bisa diatur bisa menerima inputan angin kompresor. Tadi untuk alat pneumatiknya bekerja dengan semestinya atau sesuai lah. Takutnya kan kalau tidak sesuai dengan semestinya kita juga gagal praktikum juga pastinya kalau tidak memenuhi syarat standar tadi keselamatan kerja tadi, ya tidak bisa dilanjutkan. Kesimpulan, utamakan keselamatan dan ikuti aturan yang berlaku untuk kepentingan kita bersama. Nah, jadi di sini kalian itu jangan istilahnya kayak kalau di laboratorium itu jangan terlalu jangan terlalu usil lah, karena itu isinya kan alat-alat yang kita untuk gunakan praktikum lah. Jadi alat-alat yang mungkin bisa menimbulkan bahaya ketika kita usil untuk asal menyalakan atau apa itu. Jadi kurang-kurangi untuk usil dan ini maupun di dunia kerja itu tidak ada lagi yang namanya kita harus serius. Jadi kesimpulannya utamakan keselamatan, karena itu kan untuk kita juga dan untuk rekan-rekan kita juga. Jadi jangan sampailah menimbulkan yang namanya kecelakaan dalam bekerja. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai K3 dalam praktikum pneumatik dan hidrolik. Apabila masih ada kata-kata yang kurang pas ataupun kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya Hiro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.